Syamsuddin yang sebelumnya sama sekali tidak mengetahui kebiasaan sang istri yang suka berhutang, kini mendadak harus menanggung rasa malu karena menjadi bahan gunjingan di jagat maya. Hatinya dipenuhi kekecewaan lantaran tidak pernah diberitahu sejak awal soal hutang-hutang tersebut dan justru dipermalukan di depan banyak orang. Ditambah lagi, di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, melunasi hutang-hutang Sri justru menjadi beban baru yang semakin menyesakan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sebuah tragedi yang memilukan menimpa seorang ibu muda di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025. Baru 10 hari melahirkan, ibu muda itu tewas secara mengenaskan dengan luka parah di kepala serta tangannya yang nyaris putus. Bayinya yang baru saja dia lahirkan juga berada di dekat jenazah sang ibu. Yang ironisnya adalah tindakan yang amat keji ini ternyata dilakukan oleh suaminya sendiri karena merasa tertekan dan tidak kuat menahan malu akibat sang istri yang memiliki banyak hutang serta sering menjadi bahan pergunjingan hingga ke media sosial. Emosi yang sudah terlanjur menguasai diri suaminya lantas membuat si suami nekat melakukan tindakan yang sangat di luar nalar, yaitu menghabisi nyawa sang istri menggunakan sebilah parang dengan begitu brutalnya hingga sang istri tewas meregang nyawa di dalam kamar rumah mereka sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang suami berinisial YA 30 tahun tega menghabisi istrinya berinisial SRI 28 tahun yang baru melahirkan di Dompu, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 7 Juni lalu. Pelaku diketahui membunuh istrinya menggunakan parang sehari setelah melaksanakan syukuran atas kelahiran anaknya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, menjalani rumah tangga bukanlah perkara mudah sebab selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Mulai dari perbedaan pendapat kecil yang bisa memicu pertengkaran, kesalahpahaman yang menimbulkan kekecewaan, hingga masalah ekonomi yang kerap menjadi beban dan ujian terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Termasuk sebuah keluarga di Dusun Nangasia, Desa Marada, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Keluarga ini tidak luput dari badai masalah. Keluarga tersebut terdiri dari pasangan muda Syamsuddin dan Sri Wahyuni sebagai istrinya. Keduanya di saat itu sama-sama baru berusia 28 tahun. Dari ikatan pernikahan yang mereka jalani, keduanya sudah dikaruniai 2 orang buah hati. Anak pertama mereka sudah berusia 8 tahun, sedangkan anak kedua mereka baru saja lahir ke dunia. Pada awal mulanya, keluarga kecil ini menjalani kehidupan yang begitu bahagia, saling berbagi cinta kasih satu sama lain, penuh dengan kehangatan dan juga canda tawa yang sederhana yang membuat rumah mereka terasa lengkap. Namun keadaan berubah seiring waktu. Masalah demi masalah mulai berdatangan, yang mana semakin hari kian menumpuk. Mulai dari persoalan kecil di dalam rumah tangga yang biasa dialami oleh pasangan suami istri, hingga perbedaan pendapat yang kadang membuat suasana rumah sedikit jadi memanas. Akan tetapi, di antara semua itu, masalah yang paling berat adalah masalah ekonomi. Padahal sebelumnya kehidupan mereka bisa dikatakan semuanya tercukupi. Dengan Syamsuddin yang sehari-harinya bekerja sebagai kontraktor di sebuah perusahaan tambang. Penghasilan dari pekerjaannya tersebut lumayan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun sayangnya, keadaan mulai berubah sejak adanya penutupan salah satu perusahaan tambang tempat dia bekerja yang perlahan-lahan menjerumuskan keluarga kecil ini ke dalam kesulitan finansial. Karena kesulitan finansial itulah, Sri sebagai seorang istri lantas jadi terpaksa ikut memutar otak agar bagaimana caranya bisa mengelola keuangan rumah tangganya meski dengan pemasukan yang begitu terbatas. Apalagi sebelumnya keadaannya Sri tengah mengandung anak kedua mereka, sehingga kebutuhan keluarga otomatis semakin bertambah besar, yang mana mungkin kondisi serba sulit itu pada akhirnya membuat Sri mengambil jalan yang nekat dengan sering meminjam uang atau berhutang. Namun sobat,
Ternyata keputusan Sri untuk berhutang tidak pernah dia sampaikan atau dia ceritakan kepada Syamsuddin. Sri justru memutuskan menanggung beban itu sendirian dengan harapan suatu saat ketika suaminya mendapatkan pemasukan, uang itu bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Toh semua itu juga dilakukan oleh Sri demi menutupi kebutuhan keluarga yang sebelumnya tidak mampu dia penuhi karena memang tidak ada uang. Namun akan tetapi, kenyataannya dengan penghasilan Syamsuddin yang minim bahkan tidak menentu, Sri justru semakin kesulitan untuk membayar kembali hutang-hutang tersebut. Sehingga akhirnya orang-orang yang sudah meminjamkan uang kepada Sri mulai kehilangan kesabaran. Mereka kerap datang menagih, menuntut agar Sri segera melunasi pinjaman itu. Dan meskipun begitu, apalah daya, Sri tidak memiliki uang sepeser pun untuk bisa membayar. Dan hal inilah yang membuat orang-orang yang memberikan hutang kepada Sri lantas menjadi sangat kesal. Saat Sri tidak juga mau melunasi hutangnya, orang yang mengutangi Sri yang merasa muak dengan Sri pada akhirnya memilih untuk mengamuk-ngamuk di media sosial, terutama di Facebook, mengumbar kelakuan Sri ke hadapan khalayak banyak. Lalu sobat, kabar yang sudah terlanjur ramai beredar di sosial media tentu saja juga sudah sampai ke telinga Syamsuddin. Rahasia yang selama ini dengan susah payah disembunyikan oleh Sri akhirnya terbongkar juga. Syamsuddin yang sebelumnya sama sekali tidak mengetahui kebiasaan sang istri yang suka berhutang, kini mendadak harus menanggung rasa malu karena menjadi bahan gunjingan di jagat maya. Hatinya dipenuhi kekecewaan lantaran tidak pernah diberitahu sejak awal soal hutang-hutang tersebut dan justru dipermalukan di depan banyak orang. Ditambah lagi, di tengah kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, melunasi hutang-hutang Sri justru menjadi beban baru yang semakin menyesakan. Keputusan Sri untuk berhutang itu pun menjadi bara baru di dalam rumah tangga mereka. Perselisihan demi perselisihan semakin kerap muncul dan semakin mengikis keharmonisan pernikahan mereka. Hingga puncaknya, pada hari Kamis tanggal 7 Juni tahun 2025, dini hari, sekitar pukul 2:20 WITA, pertengkaran mereka kembali pecah. Namun kali ini tidak seperti biasa, yang meski sempat ribut, namun pada akhirnya selalu kembali mereda. Tapi kali ini justru kesabaran yang sudah semakin terkikis habis pada akhirnya menutup kedamaian di antara mereka, yang justru berakhir tragis. Dari informasi yang beredar di sosial media, di malam itu Sri sebenarnya dilanda kebingungan yang luar biasa. Sri bingung bagaimana caranya untuk bisa melunasi hutang yang seharusnya sudah jatuh tempo pada tanggal 5 Juni kemarin. Karena sebenarnya di tanggal 5 Juni kemarin juga bertepatan dengan acara syukuran kelahiran anak kedua mereka yang baru saja berusia 10 hari. Sehingga jikapun ada uang, Syamsuddin lebih setuju jika uangnya dialokasikan untuk biaya syukuran kelahiran anak kedua mereka dibandingkan harus membayar hutang. Namun setelah melewati jatuh tempo, Sri malah dilanda kebingungan untuk melunasi hutang tersebut. Sebagai seorang istri, di saat-saat kesulitannya tersebut, Sri tentu memohon kepada Syamsuddin suaminya agar mau membantunya. Namun Syamsuddin yang sudah sepenuhnya muak dengan persoalan hutang sang istri, ditambah lagi dari informasi yang beredar kalau sebelumnya sekitar pukul 1:58 WITA, Syamsuddin sempat mendapatkan ancaman jika nyawanya akan dihabisi, yang mungkin saja ini berhubungan dengan hutang tersebut. Sehingga Syamsuddin merasa tertekan, kalut dan pikirannya semakin kacau. Sehingga akhirnya emosi yang semakin menyulut dirinya menciptakan pertengkaran yang benar-benar pecah di malam itu. Syamsuddin yang merasa istrinya sudah mempermalukan nama baik keluarga, lantas meluapkan segala kekecewaan dan amarahnya kepada Sri dengan suara yang tinggi, disertai kata-kata tajam yang menusuk, yang membuat Sri merasa sangat sakit hati dan tidak terima. Baginya, semua yang dia lakukan termasuk berhutang tidak lain hanyalah demi menutupi kebutuhan keluarga. Namun bukannya dipahami dan dibantu, dia justru dimarahi habis-habisan. Ditambah lagi Sri yang baru saja melahirkan dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih, serta kondisi mental yang masih labil, emosinya pun masih sangat rentan. Tekanan batin yang menumpuk membuat dia enggan mengalah. Sri pun membalas kata-kata sang suami dengan nada yang tidak kalah tinggi. Alhasil, percekcokan mereka menjadi semakin alot. Suara mereka saling bersahutan, meninggi dan tidak kunjung reda karena tidak ada satupun yang mau mengalah. Di malam itu, gemuruh emosi pasangan muda tersebut memenuhi seisi kamar, bercampur dengan tangis kencang anak kedua mereka yang juga berada di dalam ruangan yang sama, seolah anak kedua mereka tersebut juga ikut merasakan panasnya pertengkaran orang tuanya. Lalu sobat, di tengah emosi yang kian membara, Syamsuddin benar-benar tidak sanggup lagi menahan ledakan amarah di dalam dirinya. Perlahan rasa sakit hati, kecewa, dan malu semakin menumpuk serta memenuhi pikirannya.
hingga kemudian dia malah menutup akal sehatnya. Sampai akhirnya Samsudin nekat melakukan tindakan yang di luar batas terhadap sang istri. Samsudin yang seolah terbutakan oleh amarah tiba-tiba mengambil sebilah parang berukuran sekitar 60 cm. Dengan penuh kebengisan, tangannya menggenggam erat gagang parang, lalu kemudian dia ayunkan ke arah kepala belakang Sri. Hantaman itu begitu kuat, begitu beringas, hingga kepala belakang Sri langsung bocor. Seketika cairan merah menyumbur deras dari kepala Sri. Rasa sakit luar biasa menyerang dirinya. Tubuhnya limbung, lalu terjatuh. Sri yang menerima serangan bengis dari sang suami tidak pernah menyangka bahwa orang yang selama ini dia percayai dan dia cintai tega berbuat sekejam itu. Seiring ketakutannya jika sang suami semakin berbuat nekat yang berujung pada penghilangan nyawa, karena bagaimanapun juga Sri tidak ingin meninggalkan anak-anaknya. Di tengah rasa sakit yang dia rasakan, Sri menjerit histeris. Dengan tangisan pilu, dia merintih. Suaranya parau bercampur isak penuh ketakutan. Dan juga di saat itu, hingar-bingar bercampur dengan tangisan bayi mereka. Di dalam ratapannya, Sri memohon agar sang suami tersadar dan menghentikan kebrutalannya. Namun Samsudin yang sudah terlanjur dipenuhi emosi dan juga rasa kecewa serta rasa malu, seolah tidak lagi mengenal siapa yang ada di hadapannya. Dia lupa bahwa Sri adalah wanita yang dia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya dan ibu dari kedua anaknya. Di saat itu Samsudin malah kembali mengangkat parangnya, bersiap melancarkan serangan berikutnya. Samsudin dengan penuh kebengisan menebas parang di tangannya ke arah punggung Sri. Punggung Sri seketika robek. Cairan merah merembes mengalir ke seluruh bajunya, membuat Sri semakin melemah. Namun Sri tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Sri yang ingin bertahan hidup berusaha untuk melawan dengan menepis serangan itu menggunakan kedua tangannya. Namun naas, sabatan parang tersebut justru menebas kedua lengan Sri hingga putus. Dan cairan merah pun juga mengucur deras. Urat nadinya pun ikut teriris. Rasa sakit yang tidak tertahankan membuat Sri semakin lemah. Sri kembali limbung dengan posisi tersungkur, luka parah di kepala, punggung ditambah dengan kedua lengannya yang hampir tidak bisa lagi digerakkan. Perlahan menguras habis tenaganya. Kesadarannya mulai memudar, pandangannya berkunang-kunang. Tubuhnya kian dingin hingga akhirnya Sri yang sekarat harus menemui ajalnya. Sementara itu, Samsudin yang melihat kondisi Sri terkapar mengenaskan. Dia hanya bisa terpaku, matanya kosong menatap tubuh sang istri yang sudah berlumuran cairan merah. Baru setelah itu, dia tersentak sadar. Seolah betapa mengerikannya perbuatan yang baru saja dia lakukan. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa sekejam itu, dengan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Rasa sesal pun mulai menyeruak di hatinya, menghantam batinnya berkali-kali. Namun apa daya, penyesalan itu terlambat. Sri yang terbaring di hadapannya tampak sudah tidak berdaya. Meski begitu menyesal, ketakutan justru lebih kuat menguasai dirinya. Dia takut, dia tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia takut dengan penjara dan anggapan banyak orang terhadap dirinya yang sudah menghabisi nyawa istrinya sendiri. Samsudin pun lantas memilih untuk lari dari masalah. Dengan langkah tergesa dan tubuh gemetar, dia meninggalkan rumah begitu saja. Dia juga meninggalkan jasad sang istri yang sudah tewas meregang nyawa dengan anak mereka yang baru saja lahir. Semuanya tergeletak di sana. Tidak ada rasa iba, tidak ada secuil balas kasih sebagai seorang ayah maupun suami. Semuanya tertutup rapat oleh ketakutan besar yang sudah terlanjur menjajah pikirannya. Di saat itu Samsudin pun bingung, dia harus bersembunyi di mana. Dan pada akhirnya dia memilih untuk melarikan diri ke rumah orang tuanya di Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo. Lalu sobat, waktu pun berlalu. Pagi harinya sekitar pukul 7 WITA. Anak pertama Sri yang baru saja berusia 8 tahun. Mungkin di saat itu merasa heran karena tidak menemukan ibunya yang biasanya pagi-pagi sudah bangun terlebih dahulu. Yang biasanya menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka atau sibuk mengurus rumah serta adiknya yang masih bayi. Dengan polosnya dia pun mencari-cari keberadaan sang ibu hingga akhirnya dia melangkah menuju ke kamar orang tuanya. Namun betapa terkejutnya anak sekecil itu ketika mendapati pemandangan yang begitu mengerikan di hadapannya. Matanya langsung disuguhi dengan kenyataan pahit. Di hadapannya, sang ibu sudah terbujur kaku dengan posisi tubuh tersungkur dan tubuhnya berlumuran cairan merah yang sudah mengenang di sekitarnya. Bagi seorang anak kecil seusianya, pemandangan itu jelas terlalu mengerikan. Dengan tubuhnya yang terlalu kecil itu pun, dia tidak punya banyak tenaga untuk menolong sang ibu. Sehingga anak itu pun berlari mengelilingi seisi rumah dengan penuh kepanikan, mencari keberadaan sang ayah yang seharusnya bisa membantu dia. Namun saat itu bahkan ayahnya juga tidak tampak batang hidungnya. Sehingga dia pun lari keluar rumah untuk mencari siapapun yang bisa menolong sang ibu. Hingga kepanikannya di saat itu membawa langkah kakinya
menuju ke rumah neneknya yang diketahui merupakan ibu dari Sri. Sesampainya di rumah sang nenek, anak Sri melaporkan kejadian apa yang dia lihat. Sementara itu sang nenek yang mendengar laporan dari cucunya, dia di saat itu seperti tidak percaya. Namun jika dipikir-pikir lagi, tidak mungkin cucunya berbohong, apalagi jika menyangkut nyawa sang ibu. Ditambah setelah mendengar laporan dari cucunya, entah mengapa firasatnya sangat tidak enak, sehingga dia pun langsung melangkah cepat menuju ke rumah Sri untuk memastikan sendiri tentang kebenaran tersebut. Lalu sobat, saat melihat ke dalam rumah dan menengok ke kamar anaknya, betapa terkejutnya sang ibu ketika mendapati anaknya sendiri terbujur kaku bersimbah cairan merah. Dan yang lebih memilukan, di dekat jasad Sri terlihat cucunya yang baru saja dilahirkan. Pemandangan itu membuat wanita lansia tersebut lemas, hampir tidak sanggup berdiri. Air matanya seketika pecah tanpa bisa dibendung. Melihat anaknya di dalam kondisi yang begitu mengenaskan, dia menjerit pilu, lalu dengan langkah panik segera melaporkan kabar memilukan tersebut kepada anaknya yang lain. Kakak kandung dari Sri, yang bernama Junadin, langsung dihubungi oleh sang ibu. Tidak hanya itu, dengan kepanikan yang bercampur isak tangis, dia juga berteriak memanggil warga sekitar, berharap ada yang segera datang menolong. Junadin yang mendapatkan kabar memilukan langsung bergegas menuju ke rumah sang adik. Saat itu, dia langsung masuk dan melihat sendiri pemandangan mengerikan tersebut. Tubuh Sri sudah terbujur kaku, bersimbah cairan merah. Dia seketika tidak kuasa menahan air mata melihat adik kandungnya di dalam kondisi yang begitu mengerikan. Di tengah kesedihannya, Junadin pun segera melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian dan juga Babinsa setempat. Polisi dan Babinsa yang menerima laporan segera menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya di rumah korban, petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, dipastikan Sri sudah tidak bernyawa. Jenazahnya segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dompu untuk kemudian dilakukan visum. Sementara bayi Sri yang baru saja lahir sudah diamankan oleh pihak keluarga. Untuk mengungkap apa yang terjadi pada Sri, proses penyelidikan pun segera dilakukan. Polisi mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan dari para saksi, termasuk Junadin yang di saat itu memberikan pengakuan yang cukup mengejutkan. Junadin mengungkap bahwa pada dini hari, sekitar pukul 1:58 WITA, dia sempat dihubungi oleh Samsudin, suami korban. Di dalam percakapan itu, Samsudin mengaku bahwa ada seseorang yang mengancam akan menghabisinya. Lalu, sekitar pukul 2:20 WITA, Samsudin kembali menelpon, namun ucapannya terdengar tidak jelas dan terputus-putus, seolah sedang dalam keadaan yang kalut. Hal itu membuat Junaidin semakin curiga, namun Junaidin masih berusaha berpikir positif dan mencoba menenangkan diri dengan harapan bahwa tidak terjadi sesuatu yang buruk dengan mereka. Namun tidak dipungkiri bahwa rasa gelisah itu terus mengganggunya hingga menjelang pagi, kabar duka yang begitu memilukan benar-benar menimpa keluarga mereka. Sri ditemukan sudah tidak bernyawa, tewas dengan kondisi yang mengenaskan di dalam rumah mereka sendiri. Selain dari keterangan Junaidin, polisi juga menghimpun informasi dari warga sekitar. Dari keterangan tambahan, terungkap bahwa belakangan rumah tangga Sri dan Samsudin memang sedang kurang harmonis. Sri kerap dikejar-kejar hutang, bahkan sampai dipermalukan di media sosial oleh para penagih. Dan hutang tersebut sering sekali menjadi pemicu bertengkarnya suami istri ini. Dari hasil olah TKP, keterangan saksi, polisi kemudian mencurigai bahwa pelaku utama yang menghabisi nyawa Sri adalah suaminya sendiri. Kecurigaan semakin kuat karena Samsudin tidak terlihat sejak kejadian berlangsung. Pihak kepolisian pun lantas bergerak cepat untuk melakukan pencarian. Dan tidak butuh waktu lama, setelah dilakukan pencarian, beberapa jam kemudian, Samsudin akhirnya berhasil ditemukan di rumah orang tuanya di Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo. Penangkapan sempat diwarnai perlawanan dari Samsudin yang mencoba menghindari kejaran petugas. Bahkan juga mendapatkan penolakan dari pihak keluarga. Namun dengan pendekatan persuasif, polisi akhirnya berhasil mengamankannya. Dalam penangkapan itu, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah parang sepanjang 60 cm yang diduga digunakan oleh Samsudin untuk melukai dan menghabisi sang istri. Samsudin di saat itu pun kemudian ditahan di Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan dan pengambilan keterangan, Samsudin mengakui semua perbuatannya. Tindakan keji itu, dia akui, dia lakukan karena merasa tertekan dan malu, tidak kuat menahan akibat korban yang merupakan istrinya memiliki banyak hutang. Dan yang lebih membuat Samsudin kesal, aib tersebut bahkan hingga menjadi bahan pergunjingan di media sosial, sehingga semakin mencoreng nama keluarga di mata masyarakat. Namun meskipun begitu, dia di saat ini sudah mengaku menyesal. Atas perbuatannya, Samsudin dijerat dengan pasal kekerasan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di sisi lain, pihak keluarga Sri dilanda duka yang mendalam atas kepergian Sri akibat ulah dari suaminya. Selesai divisum dan diotopsi, jenazah Sri kemudian dipulangkan untuk kemudian dimakamkan. Rasa iba terhadap kedua anak Sri yang masih kecil-kecil, bahkan anak keduanya baru saja lahir, tapi harus kehilangan kasih sayang seorang ibu, bahkan juga ayahnya yang segera mendekam di dalam penjara. Akhirnya, anak kedua dari Sri yang baru saja lahir kemudian diasuh oleh keluarga besarnya, bahkan ada kerabat yang ingin mengadopsi anak tersebut. Kabar mengenai peristiwa ini sangat menggegerkan masyarakat. Banyak yang tidak menyangka bahwa ada suami yang sekejam itu. Ini semua bukan hanya berakibat dari hutang, tetapi ini adalah akibat dari pembulian oleh si pemberi hutang terhadap Sri yang mengakibatkan suami Sri malu terhadap kejadian ini. Itu dia sobat, kisah dari Sri yang dihabisi oleh suaminya karena suaminya malu akibat Sri yang terlalu banyak hutang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.